untuk memulai bisnis developer dulu nah, di bisnis properti itu nggak harus main dari skala besar dulu, nggak harus orang tua dulu yang mulai, karena kebanyakan pemain bisnis properti itu bisnis yang orang-orang tua Pak pemainnya Pak. Nah ini kita ingin mendobrak bagaimana dari teman-teman semuanya, saya bikin komunitas developer milenial, kalau main developer itu tidak harus skala besar dan tidak harus menunggu tua dulu Pak. Teman-teman cukup main dari skala 1 unit sampai dengan 3 unit, 5 unit maksimal. Kenapa? Karena perizinannya sangat gampang teman-teman semuanya. Karena kalau teman-teman ngurus perizinan 2 unit, teman-teman hanya ngurus yang namanya pecah sertifikat dan bikin IMB. Jadi teman-teman hanya mulai dari 1 unit, 2 unit, perizinannya mulai dari 1 pecah sertifikat dan bikin IMB. Nah, terus yang kedua adalah nanti proses pembangunannya. Yang paling penting ini untuk teman-teman semuanya, milenial, bagaimana cara menghitung tanahnya. Bagaimana kita belajar kira-kira tanah 200 meter, 300 meter bisa jadi berapa unit ya. Itu yang teman-teman harus tahu lah. Karena dapurnya developer itu adalah dihitungan tanahnya berapa, ketika dibangun berapa, untungnya dijual sekian, untungnya berapa. Nah, di tutorial itu ada juga kita namanya bikin hitungan quick count, Pak. Nah, sekilasnya saya ajarkan ke teman-teman semuanya bagaimana pertama teknik untuk belajar dimensi lahan. Nah, ini mau di-share Pak Dr. Pak Mas Badrus. Nah, ya, sudah bisa Mas? Udah. Siap, bisa. Nah ini, teman-teman dapat tanah, misalkan luas tanahnya 100 meter. Lebar mukanya 8 meter. Nah, ini jalannya. Ini lebar muka 8 kali 15. 8 kali, berarti kalau 100 meter, 8 kali 12 meteran. Nah, di unit, teman-teman semuanya, kalau teman-teman mendapatkan luas tanah 100 meter, lebar muka 8 meter, teman-teman hanya bisa jadi 1 unit. Nah, ada lagi tanah, luas tanahnya 105 meter, dan mukanya 12 meter. Kita bikin dulu ininya, lebar muka 12, berarti panjang ke belakangnya 12,5 meter. Ini jalannya. Nah, dengan luas tanah 150 lebar, teman-teman bisa bayangkan ini dipecah jadi 2 unit. Ini coupling 1, ini coupling 2. Nah, artinya dimensi tanah teman-teman harus kuasai. Sama-sama luas tanah contoh 150, tapi lebar mukanya hanya 10 meter misalkan. Ini sama-sama luas 150 meter, tapi lebar mukanya 10 kali 15. Ini jalannya. Ini teman-teman bisa jadi berapa unit kalau lebar muka 10? Kalau lebar muka 10 ini bisa dijadi 2 unit, 1 unit idealnya. Ya. 10 kali 15 idealnya 1 unit. Nah, artinya sama-sama luas 150, tapi yang satu lebar muka 12 bisa jadi 2 unit, yang satu lebar muka 10 cuman bisa 1 unit. Artinya kalau di daerah itu teman-teman semuanya, semakin unitnya banyak,
itu semakin menguntungkan. Jadi semakin unitnya banyak, itu semakin menguntungkan. Saya mendapatkan lahan luas tanahnya 180 meter, lebar muka 18 meter kali 10. Ini bisa menjadi 3 unit, masing-masing 6 meter, 6 meter, 6 meter di jalannya. 6 kali 10. Berarti artinya bisa jadi 3 unit. Lebar muka 18 meter. Nah, carilah tanah yang seperti ini, teman-teman. Di tanahnya luasnya 150, 200 meter, 300 meter, bisa dipecah menjadi bagi 4 unit. Ini namanya pecahnya potong kue. Artinya apa? Teman-teman nggak usah bikin jalan, nggak usah bikin fasum, nggak usah bikin apa ya namanya taman atau apa. Ini tinggal potong efektif saja. Ini potong efektif jadi 3 unit. Karena kalau teman-teman main yang besar di atas 1000, itu teman-teman harus bikin jalan, harus bikin fasum. Nah, itu saya tidak menyarankan. Kalau tanah-tanah simpel seperti ini kan dibagi 3, teman-teman nggak usah bikin jalan. Jalannya sudah, ini jalan sudah ada jalannya depannya. Nah, itu teman-teman nggak apa-apa. Kalau mau ada yang bertanya, di chat aja, nanti saya di akhir saya menjawab teman-teman semuanya. Lalu bagaimana cara perhitungan quick count-nya? Teman-teman yang harus menguasai ini. Kita belajar tadi yang namanya ini, silakan teman-teman mau nanya, silakan di chat, nanti di akhir saya akan jawab. Kita punya quick count, Pak. Nah, contoh luas tanahnya 150. Di contoh ini 110 meter, lebar muka 12, jadi 2 unit. Oke, kita masukkan ke sini. Luas tanah 150 meter. Pertanyaan kedua, sumnya ada nggak? Tadi yang saya bilang di awal, kalau kita potong kue 150 meter, lebar muka 12 meter, berarti kita ada fasum, Pak, fasilitas umum. Nah, ini berarti fasumnya kita cantumin 0. Ini 0. Berarti luas tanah netnya 150. Ini teman-teman kalau misalkan ditawari tanah harganya 2 juta misalkan, atau 1,5 juta lah. 2 juta saya bikin, 2 juta. Teman-teman dapat informasi tanah, kafling di tengah kota. Ini, nah, kenapa ini teman-teman semua pemula itu cocoknya main tanah-tanah kecil? Yang pertama teman-teman bisa main di agak kota, jadi agak ke tengah kota, lingkungannya sudah jadi secara infrastruktur ataupun lingkungannya itu sudah jadi. Karena kalau teman-teman main hektaran, yang main klaster, pasti nanti posisinya mainnya di pinggiran. Nah, kalau pemula ini cocoknya mainnya agak ke tengah, dan pengembang-pengembang besar rata-rata mainnya di pinggir. Jadi kita manfaatkan tanah-tanah kecil yang tidak diincar oleh developer-developer besar. Nah, kita sebagai developer pemula mainlah tanah-tanah seperti itu. Contoh ini seperti ini. Ini 2 juta tanahnya, 300 juta. Oke. Ini tadi dibagi 2, berarti masing-masing kaflingnya adalah 75 meter. Kita bikin tipe 36. Ini luas bangunan tipe 36. Harga kontraktor ini, Pak. Ini harga kontraktor, anggap aja 3 juta. 3 juta untuk 1 lantai. Jadi mau kalau di Pulau Jawa, teman-teman anggarkan 3 juta. Kalau misalkan
teman-teman di luar Jawa bisa di up plus 10%, 3,2, 3,3 juta. Tuh. Selanjutnya yang paling penting adalah ini Pak, harga pesaing, harga kompetitor. Harga kompetitor ya sama seperti kita penjualan lainnya, ketika kita mau jualan di suatu tempat, kira-kira kompetitornya itu harganya berapa? Kompetitornya harganya 400 juta, 450. Oke, 450 juta. Lalu kita ketika 450 juta kompetitor kita jual berapa? Nah, kalau saya punya patokan kalau kita pemula itu range 10 sampai 15% di bawah kompetitor, Pak. Kompetitor 450 juta ini developer yang agak menengah ya, Pak ya. Jadi kita jual 15% lebih murah. Anggapannya ketika kompetitor 450 juta kita jual 380 jutaan pasti laku. Nah, kita setnya monggo mau di 12% bisa, mau di 15% bisa. Kalau di 12% harga jualnya di 396. Tapi saya biasanya setnya di angka 15%. Supaya pede untuk jualan di awal. Oke. Bawah. Pencadangan lain-lain kita anggarkan aja 10 juta. Lalu biaya perizinan, ini tadi mungkin ada yang menanya juga, biaya perizinan untuk skala 2 unit itu hanya pecah sertifikat dan bikin IMB, Pak. Pecah sertifikat itu dilakukan di notaris, biayanya sekitar 5 juta, lalu bikin IMB ya anggarkan saja 5 juta per unitnya. 3 juta sampai 5 juta berarti anggarannya 10 juta. Untuk skala kecil, biaya perizinannya hanya pecah sertifikat dan IMB. Teman-teman nggak perlu mikirin masalah set, masalah AMDAL lingkungan itu tidak. Hanya pecah sertifikat dan bikin IMB. Lalu biaya fasum, ini mungkin kita PLN sama biaya PDAM, Pak. Jadi bikin PDAM, bikin apa namanya PDAM sama PLN lah. Kalau misalkan PDAM kita pakai biasa sumur bor. Selanjutnya ini fee marketing. Ini fee marketing besar Pak, saya anggarkan 5%. Jadi skala 1-2 unit teman-teman nggak perlu hire marketing, teman-teman cukup pakai agent aja, tapi supaya menggiurkan teman-teman bisa ngasih fee ke mereka itu di angka yang cukup besar, 4% sampai dengan 5%. Karena mungkin di developer lain, developer tuh hanya agent fee marketing itu 1% sampai 3%, Pak. Kita ngasih ke mereka 5%. Oke, ini PPH pajak 0,5%. Nah, kita tarik ke sini, Pak. Yang dilihat profit 131 juta. Menguntungkan nggak, Pak? Menguntungkan nggak teman-teman semua? Menguntungkan, Mas. Untuk 30 juta ini dilihat temennya itu hanya 44%. Maksudnya adalah harga tanah 300 juta ini untungnya hanya 131 juta. Nah, kalau terus untung 300 juta. Artinya
fungsinya quick count ini tuh apa? Fungsinya quick count ini adalah kita tahu nawar negosiasi ke pemilik tanahnya berapa. Jadi kita ingin, oh harga 2 juta terlalu mahal karena maksimal. Berarti kalau kita mau beli tanah tersebut, misalkan kita budget 1.500.000. Nah, masih 90%. Kita turunin lagi menjadi 1,4. 106%. Nah, ini yang bagus, Pak. Jadi teman-teman semuanya, milik tanah harganya 1,4 juta per meter. Di fungsinya quick count ini kita tahu Pak turnya. Jadi kalau kita membeli tanah itu jadi 2 unit. Kalau harga pesaing nggak bisa diapain ya Pak. Kompetitor tersebut harganya 150. Ketika kita di atas, jual di atas itu sulit lakunya. Artinya yang bisa kita mainkan adalah di harga tanahnya. Kalau dari harga bangunan 3 juta ini sudah cukup pas lah, nggak mungkin kita turunin spek jadi 1,5 juta, nggak mungkin. Jadi yang memungkinkan hanya tanahnya saja yang diturunkan menjadi 1,4 juta supaya untungnya di 221 juta. Ya, itu teman-teman semuanya, fungsinya quick count itu adalah kita nggak memakai asumsi ini tanah murah, bagus, ini tanahnya apa ya, bisnis Pak. Tanahnya untungnya berapa? Pakai data quick count. Ketika teman-teman tidak memakai count, itu yang biasanya developer salah menghitung, nanti otomatis proyek itu yang bersalah ataupun mangkrak, untungnya tidak bisa maksimal. Itu fungsinya quick count. Quick count ini ada di tutorial video yang teman-teman nanti bisa dapatkan. Oke. Kita lanjut lagi. Sip. Ya, teman-teman. Jadi kalau developer itu menurut saya yang masuk itu kecil aja. Jadi kecil. Nanti teman-teman bisa pakai agent properti dulu, kasih fee-nya 3% sampai dengan 5%. Terus nanti untuk perizinan teman-teman tinggi, karena menarik seperti ini Pak. Saya contoh teman-teman mau perizinan itu ya udah serahin aja ke notaris. Jadi Pak saya mau sertifikat 2, tolong bikinkan sekali B-nya. Biasanya kalau B itu yang mengerjakan adalah orang dinas Pak. Tapi kalau kita nggak punya channel untuk orang dinasnya, kasih punya ke orang perizinan. Lalu yang kedua teman-teman awalan ketika modalnya terbatas bisa pakai ambil Google aja Pak, atau teman-teman bisa pakai jasa arsitek yang relatif murah lah sekarang. Harga arsitek mungkin di angka 1 juta sampai 1.500.000. Untuk pemasarannya teman-teman pakai agent properti, kasih fee mereka yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya Pak, kita nggak ada basic bangunan sama sekali sih. Yang bagus. Nah, cari kontraktor yang bagus gimana? Saya punya trik-triknya Pak, nanti ada di tutorial bagaimana sih cara pencarian kontraktornya. Adalah teman-teman tinggal datang aja ke developer proyek,
yang teman-teman itu bagus, nah carilah kenalan kontraktor di proyek tersebut, Pak. Itu yang bisa. Ini ada yang bertanya apa ini dari awal ya Pak ya. Jika mulai bangun satu unit rumah, tanah tidak punya, gimana untuk memulainya Pak? Ya kalau teman-teman ya karena basicnya di sini adalah ya bahan bakunya tanah. Jadi kalau teman-teman belum punya tanah, bisa mungkin dari terdekat dulu, lingkungan terdekat, mungkin keluarga, saudara. Karena saya yakin ini yang makanya Pak pemula mainnya yang skala 100 meter. Saya yakin mungkin teman atau saudara Bapak punya tanah yang 100-300 meter. Kalau teman-teman saya suruh yang besar 1-2 hektar, mungkin kan saudara ataupun lingkungan keluarga Bapak jarang yang punya tanah-tanahnya. Jadi ini lebih mudah, caranya bisa terdekat ataupun bisa kerjasama dengan tanah. Berapa lama bangunan terjual? Berapa lama bangunan terjual? Kita bikin aja Pak, satu proyek yang mau bikin biasanya saya itu proyeksinya maksimal 1 tahun. Jadi selama 3 unit, 5 unit, maksimal itu 1 tahun harus sudah selesai. Selesai itu artinya Pak, selesai dengan bangunan ini terjual dan akad Pak dengan konsumennya. Modal ya modal bisa dari ini relatif Pak ya. Kalau main dari skala pemula, kalau ngomongin modal semua Pak bagaimana cara main bisnis properti ini tanpa modal itu mungkin hanya akal-akalan Pak. Jadi saya di sini ngomong kalau main properti harus punya modal karena sama apapun bisnisnya sekarang Pak, bisnis main kuliner, bisnis apapun semua pasti butuh modal. Penting pun di properti ini modalnya Bapak itu aman. Kenapa? Karena modal Bapak dalam bentuk aset tanah Pak. Kalau bisnis yang lainnya itu modal kerja yang Bapak keluarkan. Contoh Bapak bikin bisnis kuliner, teman-teman saya yang muda-muda rata-rata bikin bisnis kuliner. Uang 100 juta itu masuknya ke modal kerja semua Pak. Kasarannya beli meja dan sebagainya itu kan Pak, itu modal kerja dan ketika dijual turun. Tapi ketika Bapak beli tanah, nah itu kan merupakan aset yang semakin lama semakin lebar jalan. Nah ini betul pertanyaan dari Pak. Kalau jalan ini minimal harus 5 meter. Minimal harus 5 meter. Supaya ada 2 mobil kanan kiri. Lalu ada tanah ukuran kali 3,8. Nah, ini nggak memungkinkan, kurang ideal. Saya sudah maupun kerjasama itu step-stepnya ada di tutorial. Waktunya mungkin saya tidak bisa jawab di sini. Izin tadi sudah saya jelaskan untuk untuk pemula main dari 1-2 unit itu hanya pecah sertifikat dan IMB. Biayanya tadi yang dianggarkan sekitar 10 juta per unitnya. Oke, luasan 150 sampai mana tadi tergantung Pak perizinan ini Pak. Perizinan sampai kecamatan atau bisa sampai dengan dinas kota. Tergantung ini ditanyakan masing-masing karena masing-masing beda-beda. Tanah-tanah kota bagaimana ya? Tadi Pak kita akuikan Pak patokannya Pak. ROI itu ya Pak, ini nggak usah dilihat Pak, yang penting Bapaknya ROI-nya saja. Skala kecil harus SAM. Teman-teman semuanya untuk pemula ini wajib harus tanah yang sudah sertifikat hak milik. Teman-teman tidak saya sarankan main dari AJB ataupun tanah girik. Teman-teman sudah punya tanah AJB atau girik di
proses sertifikasi sampai sertifikat hak milik. Jadi, syarat utamanya harus sudah sertifikat milik. Oke, keuntungan kita tanah AJB. Kalau tanah AJB kita bisa beli tanah murah banget, Pak. Jauh biasanya di bawah pasar SHM. Kita hanya butuh proses waktu ngurus sampai dengan sertifikat. Karena ini saya tidak ajarkan Pak untuk luas tanah 1000. Jadi kita main pemula ya, main skala 5 unit dulu. Mekanisme pembayaran, nah itu ada Pak, nanti di tutorial tuh ada rinciannya, saya punya detail bagaimana cara pembayaran kontraktor yang aman dan bakal ditipu oleh kontraktor Pak. Rata-rata teman-teman semuanya pada nanya waktu itu, murid-murid saya pada nanya, Mas, saya takut kalau pakai kontraktor itu, maaf kontraktornya. Nah, saya punya triknya bagaimana caranya pembayaran ke kontraktor itu, pemilihannya, teknisnya, supaya kontraktor itu bakal lari mengerjakan proyek kita, Pak. Kalau skala kecil itu gimana? Ini kalau untuk pemula, saya tidak ajar pemula ya, kita mainnya perorangan, Pak. Kalau teman-teman main besar, teman-teman harus pakai P. Tapi kalau unitnya di bawah 5 unit, ini teman-teman hanya pakai perorangan pun sah. Makanya ini yang saya anjurkan untuk up-nya adalah main dari skala pemula. Jika teman-teman sudah biasa bikin 5 unit, 10 unit, teman-teman bikin PT, bikin kantor, itu nggak ada masalah. Tapi untuk memulainya, teman-teman main skala pemula dulu. Bisa nggak Pak, nanti tidak ada modal tapi punya tanah. Wah, lebih bagus Pak. Pak Deki, kalau punya tanah modal utamanya, tinggal Pak Deki belajar step by step aja, nanti di tutorialnya bagaimana kita kembali lagi mengacu ke quick count, Pak. Jadi kita ngomongin peluang itu bagus apa enggak ya, kalau kita bisnis ngitungnya ya cuannya, untungnya besar apa kecil aja. Apalagi di Jogja itu pasarnya pasti bagus. Saat awal bangun tanah di balik nama dulu pembeli atau ya Pak Najib. Skala pemula saya wajib tidak mungkin jawab satu persatu. Ini bagaimana masalah modal lah, dapatkan modal, izin bertanya, develop mula. Kalau jual tanah kafling dulu gimana Mas? Nah, ini dari Pak Purwanto. Ini bisa Pak Purwanto. Saya pun juga ada beberapa proyek yang saya jualan kafling. Jadi konsumen tinggal bisa milih Pak. Bapak jual rumah harga contoh rumahnya 400 juta, tapi kalau beli kaflingnya bisa 200 juta. Bangunnya nanti yang penting punya kaflingnya dulu. Gitu. Saya juga pernah sering jalan 4,5 meter yang penting bisa 2 mobil. Kalau 4,5 meter itu bisa 2 mobil ya masih bisa. Oke. Mungkin itu kalau mencari project investor. Kita kalau gini Pak, untuk modal saya pastikan untuk project pertama teman-teman pasti butuh modal. Nanti project kedua, project ketiga, selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan proyek tanpa modal, Pak. Itu yang saya alami ketika pertama ya pasti ada butuh modal, nanti bahkan proyek selanjutnya teman-teman modalnya bisa nol. Kenapa? Teman-teman nanti bisa dapat investor tuh mulai muncul tuh karena apa? Teman-teman sudah ada
Nah, sebelahnya pakai dana investor. Nah, itu nanti saya ajarkan bagaimana step-stepnya, Pak. Terus instalasi listrik tadi sudah ada masuk, Pak. Terus akadnya bisa KPR. Mengenai penjualan kita fleksibel, Pak. Bisa bertahap, bisa keras, ataupun bisa memakai perbankan. Jadi saya tidak tidak harus boleh pakai bank, enggak juga. Saya juga bertahap menerima, karena akad di bank syariah bisa, akad di bank konven bisa. Itu konsumennya saja, Pak. Jadi intinya untuk siapapun, jadi teman-teman mungkin yang di sini ada yang mahasiswa yang mau lulus bisa, ibu rumah tangga bisa, saya juga punya murid ibu rumah tangga main dari skala 1 unit 2, itu pun bisa, Pak. Karena bisnis sangat gampang, karena apa? Tadi yang mengerjakan itu adalah pihak yang profesional. Nggak ngerti mengenai di awal, seperti masa pembangunan, cukup serahkan saja ke ahlinya, orang ngurus pembangunan ya suruh kontraktornya yang ngurus. Itu saya ada developer besar akad dengan bank ada sertifikat, Pak. Soalnya banyak sekali developer. Nah, ini begini, Pak. Lain tanah-tanah yang sudah sertifikat hak milik itu bisa memberikan kepercayaan kita kepada konsumen. Pak, ini tanahnya sudah pecah atas nama saya. Oke, saya sudah punya tanah, Mas, 400. Wah, ini lebih gampang. Kalau teman-teman sudah punya tanah, ini udah boleh dibilang 30% sudah bisa jadi developer lah, Pak. Yang selanjutnya ini gampang, Pak. Pak Sulia dari Bengkulu. Ya, tinggal bagaimana step by step-nya. Terus buat belajar saya karena saya jadi Bang. Mas, saya chat secara personal, saya sangat tertarik buat belajar jadi. Nah, ya kalau misalkan Bapak teman-teman sudah punya dananya, tinggal beli tanahnya saja, Pak. Tinggal beli tanah, nyaman, sertifikat di balik atas nama Bapak, terus baru tinggal dikembangkan. Ya, kalau misalkan skala besar mau pecah di BPN tidak bisa langsung semua, Bang. Ya, betul. Ajarkan teman-teman untuk main besar, Pak. Karena kalau teman-teman pecah di atas 4, di atas 5, itu harus pakai namanya set plan, Pak. Set plan itu nanti dari dinas Cina, contoh misalkan kita bikin belum tentu jadi 10 unit, mungkin jadi 9 unit, 8 unit. Nanti kita bikin set ini izin ABCD-nya, itu tidak saya kan. Nah, tidak saya sarankan. Makanya saya menyarankan teman-teman untuk start awalnya itu mainlah dari skala 1 sampai dengan 5 unit lah maksimal. Selanjutnya teman-teman sudah punya keahlian, baru teman-teman bisa boleh mengerjakan klaster, itu pun klasternya tingkat, Pak, 10 unit, 15 unit. Saya tidak menyarankan teman-teman langsung main hektaran. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah punya uang pun tiba-tiba main hektaran, kan nggak punya pondasinya yang kuat untuk main developer. Oke, itu mungkin, Pak. Jadi saya mengemas komunitas ini, developer milenial, saya boleh dibilang ya, saya mengemas ilmu pengalaman saya 5-7 tahun ini. Saya mulai bisnis ini dari tahun 2014, saya kemas bagaimana caranya untuk teman-teman semua bisa menjadi developer dengan yang menurut ilmunya nggak terlalu mahal menurut saya, Pak. Karena kalau dulu saya jualan, saya mengajarkan teman shop secara offline itu cukup mahal, Pak. 5 juta, 5-7 juta rupiah. Dan menurut saya itu hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengikuti workshop saya. Tapi saya mengemas bagaimana sih teman-teman semuanya bisa belajar properti tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
Karena menurut saya ilmu developer ini tidak diajarkan dimanapun, karena boleh dibilang sekolah yang nggak ada sekolah developer, kalaupun sekolah ada developer ya biayanya cukup mahal. Lalu yang kedua, teman-teman bisa datang ke developer minta diajar, saya yakin nggak akan diajarkan Pak ilmu developer, ataupun punya teman yang developer juga pasti ogah-ogahan lah ngajarin bisnis developer, karena bisnis developer ini untungnya besar Pak. Bisnisnya untungnya besar, dan mereka nggak mau namanya ada kompetitor. Nah, saya mau mengajarkan teman-teman semuanya, karena mengajak kepada diri saya sendiri, background saya nggak ada seorang bisnis properti, tapi saya mau bagaimana teman-teman semuanya melek tentang dunia properti, dimulai dari main developer skala kecil. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan Pak. Jadi lupakan dulu teman-teman semua, walaupun teman-teman punya modal yang besar, main hektaran, main 20-30 unit, menurut saya lupakan dulu Pak, stop dulu. Teman-teman mulai yang kecil dulu. Satu kali aja, ketika teman-teman sudah punya mengalami 3 unit, 4 unit, teman-teman boleh melompat lah, silahkan. Tapi untuk starting awalnya main dari skala 1 unit. Dan untungnya besar loh Pak. Tadi bisa dilihat per unit untung bisa sampai, ya anggap aja kurang lebih 100 juta lah per unit. Jadi teman-teman mengerjakan setahun 3 unit aja, sudah 300 juta Pak. Artinya itu cukup menggiurkan lah untuk saya. Ya, itu mungkin Mas Badrus yang bisa saya sharingkan. Ada rekan saya menawarkan 5.000 ini dari Pemda Bunasa. Lupakan Pak, kalau tanah-tanah besar, saya nggak mengajarkan itu tanah-tanah besar, saya mengajarkan hanya skala pemula dulu. Ketika teman-teman sudah mengerjakan pemula, teman-teman nanti main yang besar. Itu saja, Mas Badrus, mungkin bisa saya kemani kepada dia, bagaimana nanti teknis untuk selanjutnya, karena saya punya Pak 12 tutorial video, ini bisa diupdate. Nanti saya update ketika ini PPKM sudah selesai, update lagi dengannya bagaimana. Ya ini sebenarnya ilmu ini sama Pak dengan workshop-workshop di luaran sana yang 5-7 jutaan, bahkan sampai 10 juta. Ini cuma saya kemas dalam bentuk video. Teman-teman bisa lihat kapanpun waktunya, bisa memutar video tersebut. Contoh misalkan mau mulai proyek 6 bulan lagi, ya teman-teman baru bisa lihat 6 bulan lagi bisa, setahun lagi bisa, nanti kita update. Dan nanti setiap 1 bulan sekali kita ada konsultasi Q&A, ya kita tanya jawab bagaimana Bapak mau menanyakan apa, kita ada fasilitasnya. Biasa di minggu kedua di awal bulan kita ada namanya Zoom untuk konsultasi lah. Oke, mungkin gitu Mas Badrus. Salam sukses untuk teman semuanya. Ilmu properti sangat menarik karena untungnya sangat besar. Itu saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas Freddy. Ya. Menarik sekali ya. Mas Freddy. Oke, gini Mas, saya banyak dapat pertanyaan nih dari teman-teman. Nah, kalau biasanya Mas Freddy itu buka workshop offline itu kan dengan harga 5 juta tadi ya Mas? Ya, tergantung Pak kotanya. Kalau misalkan di kota-kota besar bisa sampai 7 juta Pak. Nah, untuk di kelas online developer property for beginner ini, kira-kira apa saja sih Mas materi yang dipelajari atau yang diberikan oleh Mas Freddy sehingga nanti teman-teman itu biar makin yakin gitu? Bisa dijawab Mas. Jadi materi yang nanti dapat teman-teman mulai dari step pencarian lahannya. Jadi ngitung bagaimana dimensi lahan, tanah-tanah yang cocok itu untuk pemula itu seperti apa, nyari lahannya itu seperti gimana, lalu menghitung yang penting-penting, menghitung quick count-nya lebih detail, lalu selanjutnya pemasarannya, pemasaran, kita sekarang pakai online Pak, teman-teman semuanya, kita ada tutorial bagaimana pemasaran melalui online, melalui Facebook, melalui IG. Lalu teman-teman selanjutnya mulai step pembangunan. Tadi bagaimana cara memilih materialnya yang bagus. Nah ingat teman-teman semuanya,
kalau untuk pemula cari spek yang bagus karena kita jualan rumahnya. Kita nggak ada jualan fasum, nggak ada jualan apa ya. Biasanya orang kalau developer itu kan lingkungannya dijual, tapi kalau kita pemula, kita harus bikin rumahnya yang bagus. Karena itu apa ya, daya menariknya lah untuk pemula. Lalu stepnya kita bagaimana cara menjualnya. Penjual itu bisa melewati perbankan. Jadi step by stepnya bagaimana kita kerjasama dengan perbankan, baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Lalu kita bagaimana cara menghitung pajaknya, legalitasnya, semua komplit dari mulai A sampai dengan jual beli dengan konsumen. Semua ada tutorial videonya Mas Badrus. Oke, jadi teman-teman siap. semuanya, ini ilmu sama dengan workshop yang sudah pernah saya lakukan, yang biayanya cukup besar. Ini saya kemas dalam bentuk video saja. Jadi lebih apa ya, semua orang bisa belajar lah, banyak belajar. Jadi saya bisa sharing lah. Oh ya, Mas, saya mau nanya lagi nih. Dengar-dengar Ya. Mas Freddy ini punya project cluster juga ya? Boleh dong Mas diceritakan? Ya, project saya mulai dulu dari 2014, mulai dari 1 unit, 2 unit, Pak. Jadi teman-teman semuanya tadi di awal ketika saya habis di PHK, saya main dari skala 1 unit, 3 unit. Sekarang project saya sudah ratusan unit, Pak. Saya lagi kerjakan sekarang, ini ada 8 klaster besar, lalu 25 unit ada di 5 lokasi, Pak. Jadi posisi saya ada di Bandung, jadi saya 2 unit pun sekarang ada, sampai dengan 80 unit dalam satu lokasi pun ada. Jadi mulai dari level awal, jadi saya tidak melepaskan Pak, main-main kecil itu tetap ada. Ketika tanahnya bagus, untungnya menunjukkan, saya mengerjakan, bahkan skala 2 unit pun saya masih mengerjakan, skala besar pun saya jadi nggak hanya sekarang ya 2 unit, tapi total udah unit Pak. Yang sekarang lagi berjalan Pak ya. Oke. Oke, Mas Freddy. Nah, Ya. untuk teman-teman ya. Mulainya begini, jangan lupa. Dulu saya dari kamar kos-kosan. Alhamdulillah, sekarang saya sudah punya karyawan kurang lebih 30. Sudah seperti developer umumnya lah. Kalau dulu kita ngomongin pemula, ngomongin sudah punya kantor, sudah punya karyawan, kita pusing Pak, ngurusin apa ya, gaji dan lain sebagainya. Tapi nanti step by step, nah, alhamdulillah dari saya nggak punya karyawan, 1 karyawan, sekarang alhamdulillah karyawan saya 30 unit. 30 orang, 30 unit. Oke, gimana Mas? Mas Siap. Badrus? Baik Mas Freddy, terima kasih. Nah, Pertanyaan lagi untuk mungkin? ini ya, untuk teman-teman yang kemarin sudah mendaftar di batch pertama, nanti di 1 minggu lagi kita juga akan mengadakan Zoom ya, Q&A, tanya jawab seperti ini ya, yang bisa langsung ditanyakan kepada Mas Freddy. Nah, Ya, untuk teman-teman yang belum atau ingin bergabung di komunitas developer milenial atau di kelas developer property for beginner ini, yang mana kelas ini itu dilaksanakan menggunakan cara online. Sebagaimana yang kita tahu tadi ketika Mas Freddy itu membuka kelas offline di harga 5 juta, maka di kelas online ini kita buka di harga 1 juta. Tetapi harus dicatat ya, untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini, maka teman-teman akan mendapatkan diskon harga 50%. Jadi cukup membayar sekitar 497.000 saja. Maka teman-teman akan mendapatkan semua fasilitas yang ada di kelas developer property for beginner ini. Dan juga akan ada bonus tambahan mulai dari teknik penjualan, marketing dari Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dan masih banyak lainnya yang bisa teman-teman pelajari. Karena dalam sebuah bisnis itu kan yang paling penting juga adalah penjualannya. Nah,
Dilihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Freddy tadi, ketika kita harus membayar free marketing itu kan cukup lumayan ya. Nah, di kelas ini kita juga akan mengajarkan nih bagaimana cara menjual properti dengan cara kita sendiri, sehingga kita tidak perlu membayar orang lain seperti itu. Nah, bagaimana cara mendaftar kelas developer property for beginner ini? Nah, caranya mudah. Teman-teman cukup itu ya, hubungi orang-orang yang mengundang Anda, orang-orang yang memberikan link webinar pada malam hari ini. Maka teman-teman nanti akan mendapatkan diskon 50%. Ingat ya, cuma untuk orang-orang yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Mungkin di luaran sana ketika yang lain itu tidak mengikuti webinar, maka akan mendapatkan harga jauh yang lebih mahal, ya sekitar 1 juta tadi. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ya, itu yang paling penting menurut saya. Ilmu ini saya bikin tutorialnya, jadi bisa teman-teman, karena kan kalau dulu di kelas, ya ketika semangat-semangatnya oke lah di kelas. Tapi mungkin ketika teman-teman mulai prakteknya 6 bulan lagi, setahun lagi, mungkin ilmu yang saya sharingkan itu lupa. Nah, karena hanya dicatat saja. Nah, tapi kalau yang metode seperti ini, kita bikin videonya, cara presentasinya bagaimana, tahapan-tahapannya, teman-teman nggak perlu khawatir, ini bisa boleh dibilang lifetime lah. Ketika teman-teman mengerjakan proyek 6 bulan lagi, teman-teman tinggal nonton saja videonya, bagaimana sih step-stepnya. Saya ingin ngerti mengenai legalitas, saya mau mengerti mengenai belajar kontraktor. Nah, karena kalau offline, ya pada saat hari itu saja teman-teman belajar tahu caranya, tapi ketika mengerjakan nanti proyek setahun lagi, 6 bulan lagi, saya yakin teman-teman lupa. Nah, makanya ini saya kemasnya bagaimana caranya, teman-teman tinggal ikut kelasnya, tutorialnya, step-step bagaimana menjadi developer dari skala pemula. Itu. Oke, terima kasih Mas Freddy. Ini ada pertanyaan ini Mas. Kalau Ya. dibuat buku itu bagaimana Mas itu? Kalau dibuat buku, ya itu kalau buku menurut saya pembelajaran yang paling efektif saya untuk pribadi saya sendiri, ya dari video lebih enak lah. Maksudnya mendengarkan, toh itu bisa diputar-putar, teman-teman ngulang lagi bisa. Tapi kalau dibukukan, kalau menurut saya sih pembelajaran efektif buat saya ya dari video, Pak. Gitu. Ya, betul sekali, karena dengan video kita bisa mengakses kapan saja dan Kapan di mana bisa saja. Gitu. Nah, orang Bahkan kan lagi santai sekarang bikin dari handphone buka bisa, tapi orang baca buku kan mungkin lebih butuh effort daripada buka video ya, Pak ya. ya betul sekali Mas. Oke, untuk teman-teman sekali lagi saya sampaikan jika tertarik ya untuk mengikuti kelas developer property for beginner ini, caranya mudah, cukup saja hubungi orang-orang atau teman-teman yang mengundang Anda untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Karena dengan menghubungi mereka, maka teman-teman nantinya juga akan mendapatkan diskon ya, diskon 50% yang tadi saya sampaikan dari harga normalnya yaitu 1 juta menjadi 497.000 saja. Dan itu pun lifetime selamanya dan akan diupdate terus, begitu ya Mas? Ya, saya Pak nanti setelah PPKM ini saya update lagi, jadi tetap nggak khawatir, teman-teman ketika sudah membeli pasti akan di-broadcast ketika saya ada update-nya. Jadi ini ya tadi dibilang saya, ini ilmunya lifetime, ilmu yang di luar sana teman-teman cukup beli sekali dan bisa update terus ilmu dari saya. Betul sekali. Dan juga ada Zoom meetingnya ya setiap bulan nanti. Jika ada kesulitan dalam penerapan materi, nanti juga bisa langsung bertanya kepada Mas Freddy. Begitu. Ya, siap. Oke, mungkin itu saja Mas yang bisa kita sampaikan pada webinar malam hari ini. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Mas Freddy kepada teman-teman. Ya, closing statement. Jadi kalau mengenai tentang dunia properti, jadi jangan sampai teman-teman hanya menjadi penonton menurut saya.
tonton tuh bagaimana. Biasanya orang tua saya selalu bilang, ataupun orang-orang tua, oh dulu ini tanah ini masih murah, dulu ini masih sawah, dulu ini masih sepi. Nah, sekarang kok sudah mahal. Artinya jangan sampai teman-teman itu melewati momennya. Ini caranya sudah ada ilmunya, tinggal teman-teman praktekkan. Dan ingat, semua yang expert dimulai dari beginner. Semua yang profesional itu dimulai dari pemula. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba main yang langsung sukses profesional, nggak. Semua dimulai dari skala pemula dulu. Nah, untuk developer, ya, untuk menjadi profesional di bidang developer, sebelum kita punya PT, sebelum punya kantor, ya kita main dari skala pemula. Itu menurut saya yang masuk akal untuk main jadi developer. Itu poin yang terakhir dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Salam sukses, jaga kesehatannya. Kondisi seperti ini segera action menurut saya. Oke, terima kasih Mas Freddy. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, mari kita akhiri webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Freddy yang sudah berkenan berbagi dan juga kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Mas Freddy malam hari ini bisa menjadi pengetahuan baru ya dan bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Kita ketemu lagi di meeting-meeting selanjutnya, tentunya untuk khusus untuk member yang sudah terdaftar. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Mas Freddy. Untuk semuanya. Saya juga dari Surabaya, Mas Freddy. Yo Pak. Terima kasih semuanya teman-teman semuanya. Mas.